Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Nganjuk resmi mengesahkan rancangan peraturan daerah tentang desa dalam rapat paripurna Rabu siang. Pengesahan ini menjadi dasar hukum baru pelaksanaan pemilihan kepala desa atau pilkades serentak di Kabupaten Nganjuk. Rapat paripurna DPRD Kabupaten Nganjuk digelar di ruang sidang utama DPRD pada Rabu 20 Mei 2025. Agenda rapat kali ini pengesahan dan penetapan rancangan keputusan terhadap rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang desa. Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Jianto didampingi Ketua DPRD Tati Daru Cahyono serta Wakil Ketua DPRD Ulum Bastomi. Hadir pula Wakil Bupati Nganjuk Trihandi Cahyo Saputro yang mewakili Bupati Nganjuk Maren Jumadi. Pengesahan perda desa ini menjadi perhatian banyak pihak karena akan menjadi dasar hukum pelaksanaan pilkades serentak di Kabupaten Nganjuk. Dalam perda tersebut diatur berbagai ketentuan teknis pemerintahan desa, mulai dari syarat pencalonan kepala desa, status anggota BPD yang maju sebagai calon kepala desa, hingga mekanisme pemberhentian sementara kepala desa yang tersangkut persoalan hukum. Bupati Nganjuk Trihandi Cahyo Saputro mengatakan regulasi ini memang telah lama dinantikan masyarakat desa, khususnya para kepala desa dan calon kepala desa. Terima kasih ya, hari ini kita rangkaian terkait dengan Rantus dan juga Raperda tentang desa. Ini yang memang sangat ditunggu-tunggu oleh rekan-rekan khususnya kepala desa dan calon kepala desa yang mungkin tidak lama lagi di awal 2027 sudah mulai pemilihan. Ya ini nanti akan kita tindak lanjuti secara garis besar ada di perda ya. Raperda ini nanti secara detail nanti akan dijabarkan di perkada dari Pilbub yang nanti akan ditandatangani oleh Pak Bupati. Dari isinya sudah dibaca Pak Wabub? Ya nanti kalau secara teknis nanti mungkin bisa tanya tentang teknis ya. Intinya itu mengatur terkait detail-detail ya, baik dari bagaimana ketika BPD atau yang maju itu nanti harus mengundurkan diri atau seperti apa. Lalu ketika kepala desa yang terkait dengan ada permasalahan hukum bisa langsung diberhentikan atau bagaimana, itu nanti detail. Ada sekitar 180 pasal yang memang nanti detail teknis terkait dengan hal tersebut. Jadi banyak sekali yang nanti baru karena menunjang aturan yang baru juga dari pusat gitu. Untuk jadwal pilkada sendiri kira-kira untuk Nganjuk kapan? Ya ini nanti kita sedang godok ya potensi-potensinya karena awal tahun kebetulan berbarengan dengan Idul Fitri ya. Bulan puasa ini nanti akan kita diskusikan lebih lanjut, akan kita tuangkan dengan aturan yang lebih lanjut ya. Jadi karena memang sangat dekat, sangat rigid ya, di awal tahun itu sangat rigid kalau beliau karena ada 3 periode ya, ada periode Februari, periode Maret, periode April. Harapan kita bisa kita buat serentak dalam satu, tapi ini nanti masih kita godok lagi nanti seperti apa ya. Nomor 143 tahun 2014. Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk Tati Daru Cahyono menyebut Raperda Desa merupakan penyempurnaan dari Perda nomor 6 tahun 2020 yang telah disesuaikan dengan perkembangan regulasi terbaru. Pembahasan Perda dilakukan bersama Komisi 1 DPRD dengan melibatkan kepala desa, tokoh masyarakat hingga organisasi perangkat desa. Hari ini tindak lanjut dari penyempurnaan Perda 1 2025 yang memang kemarin harus diselesaikan. Karena kalau tidak diselesaikan berarti kita membentuk pansus lagi. Kalau kemarin ada peraturan yang masih menunggu PP dan akhirnya kita paripurnakan tahun Desember 2025. Dan hari ini penyempurnaan sudah dibahas di Komisi 1 terkait dengan penyempurnaan Perda Desa. Nomor 6 nanti kita koreksi bersama. Setelah itu nanti ada peraturan bupati, hal-hal yang terkait dengan masalah teknisnya, sehingga terkait dengan pengisian kepala desa beserta perangkatnya ini memang tempatnya di sini. Untuk itu
kami juga berharap Komisi 1 nanti terus bisa menindaklanjuti terkait hal-hal teknisnya, terkait dengan komunikasi dengan bupatinya, sehingga masukan saran kemarin sudah dilakukan, termasuk dengan kepala desa, tokoh-tokoh, persatuan perangkat, semuanya sudah kita beri masukan, dirapatkan dengan Komisi 1 dan sudah dituangkan dalam peraturan desa yang sudah kita sahkan hari ini. Mudah-mudahan secepatnya nanti hal teknis nanti akan disempurnakan di hal teknisnya nanti di peraturan bupati, sehingga tahun depan harapan kami estimasi ya sekitar bulan Februari Maret antara itu nanti sudah bisa dilaksanakan terkait dengan pilihan bupati dari 264 itu sekitar 230 sekian yang gelombang pertama itu nanti bisa dilaksanakan. Ada banyak perubahan apa dibanding dengan peraturan sebelumnya? Ya secara umum memang tidak banyak perubahan, tapi kita tetap menyesuaikan. Kemarin karena PP-nya belum keluar, sehingga tetap menyesuaikan dengan peraturan yang di atasnya. Secara umum, hal-hal yang teknis nanti di peraturan bupatinya. Kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Setelah disahkan dalam rapat paripurna, Raperda Desa selanjutnya akan diajukan ke pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mendapatkan persetujuan gubernur sebelum resmi ditetapkan menjadi peraturan daerah. Pemerintah Kabupaten Nganjuk juga mulai mempersiapkan tahapan pilkades serentak yang diperkirakan digelar pada awal tahun 2027. Dari total 264 desa di Kabupaten Nganjuk, sekitar 230 desa diproyeksikan mengikuti pilkades tahap pertama. Dari Nganjuk, Dewa Mahendra, ALTV melaporkan. Sekda beserta jajarannya dengan regulasi